Dewi Alenta Fajar ini dengan dari PGSD 01 dengan NPM 2354001. Hari ini Ibu di mikro ketiga di mikro kedua akan mengajar di kelas 3 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang bunyi sila, simbol sila, dan makna silanya. Mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Sudah masuk hari ini? Sudah masuk semua ya? Ya. Pelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon untuk dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sudahkah siap belajar hari ini anak-anak? Sudah siap. Silakan keluarkan alat tulisnya dan masukkan barang-barang yang tidak berguna ke dalam tas. Coba perhatikan gambar yang ibu pegang ini. Perilaku apa yang sedang mereka lakukan? Mengganggu teman yang beribadah. Termasuk ke dalam penerapan sila Pancasila bukan? Bukan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bunyi sila, simbol sila, dan makna sila untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila, lalu yang kedua mengenal simbol sila Pancasila, dan yang ketiga mengenal maknanya. Perhatikan gambar yang ibu pegang ini. Dari kedua gambar ini mana yang perilakunya baik? Yang ini. Yang perilakunya tidak baik? Perilaku baik termasuk ke penerapan sila keberapa? Sila pertama simbolnya bintang. Artinya maknanya adalah kita sebagai warga Indonesia wajib percaya akan adanya Tuhan dan wajib untuk memeluk suatu agama. Untuk sila yang kedua simbolnya rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya kita harus saling membantu, menghormati antar sesama manusia. Contohnya yaitu dengan membantu teman yang jatuh atau membantu teman yang sedang kesusahan dalam membawa barang. Untuk sila yang ketiga simbolnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia, yang artinya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Contohnya yaitu dengan tidak mengejek teman, habis itu tidak berebut mainan. Sila yang keempat simbolnya kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya semua permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan musyawarah. Contohnya yaitu pemilihan ketua kelas, lalu kemudian diskusi dalam pemilihan regu piket. Sila yang terakhir, sila yang kelima simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus bersikap adil antar sesama manusia. Contohnya berbagi makanan. Lalu yang kedua membantu korban bencana alam. Kemudian ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok kecil. Tiap kelompok akan mendapatkan gambar, kemudian kartu simbol, kartu contoh perilaku, dan kartu bunyi sila Pancasila. Kemudian ibu akan menulis soalnya di papan tulis. Kalian akan mengerjakan dalam waktu 3 menit. Kemudian nanti salah satu kelompok harus presentasi ke depan. Ya Bu. Ya Bu.
Bentar, Ibu tulis dulu soalnya. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan Mbak Jevita maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Di sini perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jevita Lintang Dwi Alfianti. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang pertama, sila keberapa pada gambar ini. Ini di sini ada sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna singkat, bersikap adil kepada semua teman, tidak pilih kasih dan berbagi dengan sesama. Contoh perilaku, berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan. Simbolnya Adi dan Kapas. Oke, terima kasih kepada Mbak Jevita. Silakan, ada yang mau maju lagi? Saya. Silakan Mbak Esya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini bergambar percaya kepada Tuhan, yaitu silanya bintang, lambangnya bintang, sila satunya ketuhanan yang Maha Esa, yang maknanya percaya kepada Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Contoh perilakunya yaitu berdoa sebelum belajar. Dari tepuk tangan. Dari kedua kelompok yang sudah maju, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah setuju dengan hasil presentasi Mbak Jevita? Sepakat ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD individu yang harus dikerjakan dalam 2 menit. Nanti dikumpulkan kepada Ibu. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan lagi kepada Ibu jika sudah selesai. Sudah. Ini Bu. Ya, terima kasih Mbak Bunga, terima kasih Mbak Jevita, terima kasih Mbak Sally, terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mbak Raras. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan diskusi dengan teman tadi? Seru. Bagaimana perasaannya jika tidak ada teman yang bisa diajak diskusi? Sedih. Termasuk penerapan sila keberapa tadi? Sila ke-4. Jadi menurut kalian Pancasila itu penting tidak dalam kehidupan? Penting.
sekali, Pancasila sangat penting di kehidupan kita karena Pancasila sebagai pedoman hidup sebagai warga Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk membuat poster yang harus dikumpulkan di minggu depan. Posternya yaitu mengenai sila Pancasila. Jadi kelompok 1 membuat poster sila pertama, kelompok 2 membuat sila yang kedua, dan seterusnya. Dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan maksimal. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Bisa memimpin doanya? Tempat duduk siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Sama-sama. Yeay. Baik. Parah tuh. 100.000. Haram satu. Nih. Iya, maksudnya. Ya kak. Bung, tuh nih viralnya malas bung. Tuh nih. Sejam deh pokoknya. Aku bosan gani, aku Ya nggak apa-apa, itu saya suruh. Iya, kok ya bisa dia ya? Iya. Ya Allah. Iki merapuki salam terus salam. Salah mau banget. Bendang cepet makan. Sorry. Orang bekal tadi. Hah? Orang bekal tuh. Apa? Bekal. Senin Kemis ini. Saya donat kan aku. Aku. Bung. Biasanya kosong. Donat. Saya Donat itu orang biasa anu. Apa ya piye toh? Tiket 15 menit. Bung, lah donate Dewi lagi jika ini si anu kae. Kan wis Saya kali biru. Ada dikacau. Itu loro. Iya. ini saya nanggur kan sih. Ya soalnya tak pernah. Mirip aku. Selesai. Oh saya coba apa mas asal sini kan aku mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunga Ridhoya dengan dari kelas PGSD 01 dengan NPM 2354 0002. Di sini Ibu akan membahas materi siklus air kelas 5. Mohon bantuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Oh ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mas Raffi bisa memimpin doanya? Ya, berdoa mulai. Selesai. Oh, terima kasih. Semoga dengan doa kita pada hari ini bisa memperlancar proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang bencana alam. Nah, kalian masih ingat nggak? Bencana alam itu apa aja? Banjir. Ya, Banjir, kekeringan. Apalagi? Kekeringan. Ya, itu. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang bencana alam. Nah, selanjutnya kalau kita bayangkan aja kalau hujan turun itu suasananya gimana? Dingin. Terus kalau air hujan itu tiba-tiba kalau di tanah bisa hilang, itu airnya kemana ya? Meresap. Nah, meresap ke tanah. Kalau pas di trotoar, kenapa airnya tidak meresap?
Karena di semen Bu. Ya benar. Selain itu ada karena tidak ada resapan. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian bisa paham bagaimana proses terjadinya siklus air pada kehidupan kita sehari-hari. Terus nanti kalian bisa dengan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, nanti kalian bisa tahu bagaimana cara menangani kekeringan dan bagaimana cara menangani banjir. Terus dengan presentasi ini kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu ada contoh gambar. Ini gambar apa? Kekeringan. Kekeringan. Nah, dalam kekeringan ini ya kita tidak bisa mendapatkan air. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan air, aktivitas akan terganggu. Seperti ini kan di sawah, kan petani tidak bisa menanam padi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar banjir. Nah, banjir ini terjadi karena apa? Luapan air. Ya, terus Tidak ada resapan. benar. Terus apa lagi? Apa namanya? Sumbakan. Iya, benar. Nah, dari kedua gambar ini mempunyai masalah yang berbeda-beda. Yang di sini tentang masalah kekeringan karena kekurangan air, dan di sini ada masalah banjir yaitu kebanyakan air karena kurangnya resapan. Nah, selain itu di sini Ibu akan membahas tentang siklus air. Siklus air ada 4 tahapan. Yang pertama, di sini ada air sungai, air laut, dan air danau. Air di sini ada matahari. Nah, matahari di sini berfungsi sebagai sinar penghangat, sumber energi. Air kalau menguap di dalam siklus air itu namanya evaporasi. Air menguap terus membentuk awan, namanya kondensasi. Terus air setelah air naik membentuk awan, awan berkumpul, terjadinya hujan turun. Nama lain dari hujan yaitu presipitasi. Nah, di sini ada tanah. Air hujan yang turun ke tanah, yang diserap oleh tanah, namanya infiltrasi. Nah, ini ada lagunya kalau kalian bisa menghafalnya, Kak. Air sungai meluap itu evaporasi, lalu membentuk awan, disebut kondensasi, lalu turun ke bumi, disebut presipitasi, meresap ke tanah, disebut infiltrasi. Nah, di sini Ibu ada media. Kalian bisa, siapa yang mau maju? Saya. Mbak Isya, boleh maju? Nah, ini gambaran dari situ. Nah, ini kan tadi ada air sungai, air danau. Kalau meluap namanya apa? Evaporasi. Evaporasi bisa ditempel, Mbak Aisyah. Terus air ini sudah menguap, terus membentuk awan, namanya kondensasi. Ya, bisa ditempel di sini. Airnya menguap terus turun, namanya presipitasi. Nah, ini. Terus yang terakhir itu penyerapan, namanya infiltrasi. Nah, di sini ada contoh ini. Mbak Isya mau tolong di sini nggak? Ini contoh hujan. Nah, ini hujan. Di sini perumpamannya bisa tanah, nanti airnya bisa meresap. Nah, kita beri aplaus pada Mbak Isya. Nah,
kita membahas materi tentang siklus air. Di sini Ibu ada LKPD kelompok. Nanti kalian bisa berkelompok, bisa mengerjakannya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Siapa yang mau presentasi? Sudah jadi? Saya. Ya, boleh, Mbak Murti bisa maju. Bisa dituliskan. Kalian bisa cek di situ jawabannya Mbak Murti apakah sesuai dengan gambar atau sesuai dengan jawaban kalian. Sesuai. Masih ditulis. Sudah Bu. Oke, kita ulas ya. Untuk masalah yang pertama itu gambarnya masalah apa? Kemarau panjang. Ya, kekeringan panjang. Kita lihat. Apa penyebab terjadinya kekeringan di daerah tersebut karena kemarau Panjang. Bagaimana kekeringan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Sumur warga kering. Ya, terus tahapan siklus airnya, air sulit didapatkan. Kalian setuju dengan jawaban Mbak Murti? Oke, yang mau maju lagi untuk masalah kedua yaitu banjir. Siapa? Saya. Boleh Mbak Mita. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kita bahas untuk masalah yang kedua yaitu banjir. Apa penyebab terjadinya banjir di daerah tersebut? Tidak ada tatanan air. Selain itu curah hujan Tinggi. Nah, terus bagaimana banjir mempengaruhi kehidupan? Tidak bisa berarti Aktivitas. bisa terganggu. Nah, tahapan siklus air apa yang terganggu sehingga terjadi banjir? Ada itu tidak ada resapan air. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian paham tentang bagaimana siklus air terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Paham. Nah, bisa kita simpulkan bahwa siklus air itu terjadi secara terus-menerus, secara berulang. Air yang naik ke bumi terus turun ke bumi itu berputar terus-menerus yang namanya siklus air. Ibu ada sedikit ice breaking. Contohnya gini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 4, 1, 2, 3, 4,
tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya. Kalian bisa ikuti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hati-hati jalan dan semangat untuk hari besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Devi Talintang Dewavianti, PJSD 01, NPM 2354003. Di sini Ibu akan mengajar kelas 3 tentang simbiosis antar makhluk hidup. Tolong kerjasamanya teman-teman. Ya. Dek. Oke. Sampai itu gue ucap perang anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Di sini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua. Semua ya? Ya. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Berdoa Ibu pimpin. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Nah, anak-anak di sini udah pernah melihat kupu-kupu hinggap di bunga atau menaruh di pohon nggak? Pernah. Pernah, Bu. Terus? Sekolah. Bu, gimana Bu? Saya pernah melihat kupu-kupu hinggap di bunga atau di taman halaman rumah, Bu. Nah, jadi makhluk hidup itu saling berhubungan satu sama lain. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan ya anak-anak. Ya. Ibu akan mengajar tentang simbiosis antar makhluk hidup. Pengertian simbiosis. Simbiosis apa? Tiba-tiba simbiosis. Nah, anak-anak, simbiosis adalah Hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Nah, selanjutnya simbiosis ada berapa anak-anak? 2. 3. Salah berarti Bu. Ya, Mbak Bunga salah. Ya. Lupa.
kan belum dibahas. Nah, ini Ibu mau bahas. Ya belum. Yang pertama apa anak-anak? Simbiosis mutualisme. Yang kedua? Komensalisme. Harusnya komen Bu. Parasitisme. Yang kedua parasitisme. Yang ketiga komensalisme. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi beberapa kelompok ya anak-anak. Ini muridnya berapa? 15. 14 Bu. Kok Bu Guru nggak tahu sih? Kan Ibu Guru lupa. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya Bu. Suaramu lembut. Iya. Simbiosis mutualisme, simbiosis apa Bu? Itu ditulis itu. Satu untung satu rugi. Rugi kabeh. Saling menguntungkan. Parasitisme orang rugi kabeh deh. Rugi kabeh. Tidak untung. Tidak untung. Untung. Guru lali. Tidak untung. Satu untung satu rugi deh. Biru ini kalau jadi biru. Udah belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah. Maju Bu. Maju ya, maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Namamu? Perkenalkan, nama saya Murti Dewanto Fajarini. Saya Bunga Regala Romatun. Di sini akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, di sini ada gambar Rayap. Nama simbiosisnya Mutualisme. Rayap, yaitu protozoa membantu rayap mencerna kayu yang merupakan makanan utama mereka. Keuntungan dari protozoa yaitu tempat tinggal yang aman dan sumber makanan. Lalu yang kedua ada gambar hiu dan ikan remora. Jenis simbiosisnya komensalisme. Ikan hiu tidak terpengaruh oleh ikan remora. Ikan remoranya mendapatkan perlindungan dari predator. Nah, yang ketiga di sini ada bunga anggrek dan pohon. Jenis simbiosisnya komensalisme. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan cahaya untuk fotosintesis. Untuk pohonnya tidak terpengaruh oleh anggrek atau tidak diuntungkan atau dirugikan. Lalu ada kutu rambut dan manusia. Jenis simbiosisnya parasitisme. Manusia mendapat kerugian berupa rasa gatal dan iritasi pada kulit kepala. Terus kutu rambut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan darah dari kepala manusia. Sudah Bu? Ya sudah Bu. Gitu. Dari Sekian presentasi dari kelompok 1. Makasih.
itu Ibu ada media. Ada yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Mbak Bunga. Apa Ibu? Yang komensalisme. Komensalisme. Ini pohon anggrek dan pohon mangga. Sini, taruh sini ya, Bu. Ya. Yang kedua, Ini ikan remora dan hiu. yang mutualisme. Lalu pohon mangga. Sudah, Bu. Makasih ya Mbak Bunga. Sama-sama. Ya, Bu. Nah, di sini ada pohon simbiosis. Yang pertama ada mutualisme. Kedua, makhluk hidup saling diuntungkan. Ini contohnya apa anak-anak? Bunga dan Yang lebah. kedua, Jalak dan nggak kelihatan lebah. Ibu. Nggak kelihatan. Kelihatan. Yang selanjutnya ada komensalisme. Satu makhluk diuntungkan, yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Yang contohnya Ikan hiu sama ikan apa ya? ikan remora dan hiu. Yang ke satu anggrek dan pohon mangga. Yang selanjutnya ada parasitisme. Satu makhluk diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya benalu dan pohon mangga. Yang kedua nyamuk dan manusia. Nah, jadi yang kita pelajari tadi apa anak-anak? Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup, Yang antar dua makhluk hidup yang hidup bersama. Jenis-jenisnya apa anak-anak? Simbiosis. Mutualisme. Kedua, Parasitisme. ketiga, Komensalisme. yang mutualisme apa anak-anak? Saling menguntungkan. Yang parasitisme? Tidak untung. Komensalisme? Satu untung, satu tidak. Jadi udah pada tahu semua ya anak-anak? Nah, karena waktunya udah mau habis, kita akhiri pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya. Ya pulang. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi